Maka kedatangan Maulana Malik Ibrahim ke Gresik pertama-tama yang dia lakukan bukan membangun pesantren ataupun masjid, tetapi diceritakan dalam serat wali sana bahwa Maulana Malik Ibrahim membangun bendungan, saluran irigasi, dan mencetak sawah-sawah baru. Dia ajak penduduk yang masih berani untuk bertani bersamanya. Dia bimbing mereka, dia punya ilmu yang sangat mumpuni dalam bidang pertanian, karena ketika di Mesir dia belajar kepada para fellahin, petani Sungai Nil yang mengelola air untuk musim banjir dan musim kering. Sehingga dia bisa menerapkan ilmunya untuk menjawab persoalan di Jawa yang pada saat itu terjadi krisis pangan. Sawah baru dicetak, ditanami, diajak orang bertani, dikumpulkan hasilnya, mencukupi mereka. Yang bersisa banyak ini bahkan karena Maulana Malik Ibrahim merintis pertanian irigasi teratur yang bisa panen 2 kali setahun, maka kemudian disumbangkanlah hasil berasnya kepada kota Raja Majapahit. Ini membuat nantinya Maharani Suhita Putri Wikramawardhana akan menggelari Maulana Malik Ibrahim sebagai Wong Agung Majapahit karena sumbangannya yang sangat besar kepada negara. Dan Maulana Malik Ibrahim menangkap momentum untuk membesarkan dakwahnya, salah satunya dengan muhibah Laksamana Cheng-ho dari dinasti Ming dengan armada harta karunnya yang luar biasa. Pada saat itu armada Laksamana Cheng-ho mendarat di Tuban. Ini mohon maaf, ini Lamongannya kelewatan terus itu ya. Gresik, Tuban yang bicara. Ketika mendarat di Tuban, armada Laksamana Cheng-ho ini terdiri dari, dikatakan di dalam kronik dinasti Ming, 3.000 kapal. Kapal terbesarnya Laksamana Cheng-ho itu ukurannya 48 kali lipatnya kapal Santa Maria yang digunakan Columbus untuk menemukan benua Amerika. Jadi kalau ada Santa Maria, kapalnya Columbus itu kayak puzzle, ditumpuk-tumpuk 48 buah. Nah itu baru ukuran kapalnya Cheng-ho. Cheng-ho punya seorang sekretaris kepercayaan namanya Ma Huan. Ma di masa dinasti Ming adalah marga yang digunakan umat Islam karena Ma itu Muhammad. Ma Huan itu nama aslinya Muhammad Huan, orang dari Yunan. Nah, maka Ma Huan ini sekretarisnya Cheng-ho adalah seorang muslim yang soleh. Kedudukan pejabat-pejabat tinggi beragama Islam di masa dinasti Ming memang cukup menonjol, karena bahkan kaisar pertama dinasti Ming, Chu Yuanchang alias Kaisar Gaozong, itu bahkan memiliki puisi yang dia tulis sendiri memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Ma Huan datang, maka Maulana Malik Ibrahim langsung mendatangi Sekretaris Agung Ma Huan menyampaikan mohon bantuan. Apa bantuan yang bisa diberikan? Bantu untuk mencetak sawah-sawah baru dengan tenaga kerja berupa prajurit-prajurit dinasti Ming ini, prajurit Tiongkok, khususnya yang berasal dari Yunan karena mereka semua berasal dari tanah-tanah persawahan di Cina Selatan. Bantuan dari Ma Huan ini membuat dakwah Maulana Malik Ibrahim semakin masif, membangun sawah-sawah yang banyak, ditanami dan kemudian hasilnya disumbangkan untuk menjawab krisis pangan di Majapahit. Semakin banyak orang kemudian mengabdi kepada beliau. Kiai Haji Agus Sunyoto Allahu Yarham, peneliti tentang Wali Songo, penulis Atlas Wali Songo, menyampaikan sejak dulu orang Jawa menghormati para Brahmana dari agama apapun.
Jadi agama asli orang Jawa, kata Kyai Agus Sunyoto, itu namanya agama yang disebut Kapitayan. Dan Kapitayan itu bukan animisme dinamisme, tetapi monoteisme. Yang disembah dalam agama Kapitayan itu hanya satu, yaitu Hyang. Maka ibadah itu dalam bahasa Jawa lama disebut sembah Hyang, menyembah kepada Hyang. Hyang itu apa? Nah, itu tidak terdefinisikan. Kalau di bahasa Arab kan Hyang itu huwa, dia yang tidak bisa digapai, istilah orang Jawa. Tan keno kinoyo ngopo. Jadi istilah orang Jawa yang tidak bisa digambarkan dengan apapun jua, itulah Hyang. Dari para Brahmana Kapitayan, para Brahmana Hindu, para Brahmana Buddha, semua dihormati oleh orang Jawa, menempati level tertinggi dalam strata sosial. Maka ketika seorang ulama Islam datang, orang Jawa tetap menganggapnya sebagai Brahmono Selam. Selam itu Islam, Brahmono Selam artinya Brahmana Islam. Maka begitu Maulana Malik Ibrahim datang, orang langsung hormat. Ketika beliau berkiprah memberikan solusi atas masalah kerajaan Majapahit, orang makin hormat. Wah, ini bukan sembarang Brahmana ini. Bisa ngajak kita bercocok tanam yang kemudian menghasilkan dan memberi solusi kepada kerajaan Majapahit yang sedang krisis. Sehingga dakwah Maulana Malik Ibrahim menjadi sangat efektif. Ya, orang melihat bergaul akrab dengan beliau lama kelamaan pengen tahu panjenengan itu sebenarnya nyembah apa, kok sebelum matahari terbit, siang-siang, sore-sore, petang-petang, malam-malam, jengkang-jengking madhep ngulon. Maka mulailah beliau menjelaskan agama Islam, dan kemudian setelah itu berdirilah pesantren beliau yang ada di Gapuro seperti yang kita lihat sekarang. Proses yang luar biasa dari dakwah itu adalah menjawab persoalan umat.